Halo Leo, halo semua, apa kabar? Aku harap semua sehat selalu ya. Seperti biasa, ini bacaan general reading, tidak cocok untuk semuanya. Tapi ketika kamu datang ke konten ini, berarti memang ini untuk kamu. Apa yang ingin kamu ketahui, Leo? Leo, what is going on about Leo? The Emperor. Emperor ini kalau di tarot terkenal dengan kekuasaannya, tentang teritori gitu. Jadi di sini ada seorang sosok seorang ayah, bapak, atau ini ada hubungannya dengan diri kamu sendiri, adalah kamu seorang leader ya, gitu. Kamu seorang pemimpin di sini. Apakah itu pemimpin dalam diri kamu sendiri, kamu pengen menjadi orang yang lebih tegas dalam hidup kamu, atau bisa juga seseorang yang berurusan sama kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan adalah seorang yang mempunyai pengaruh yang besar dalam hidup kamu, kayak gitu. Apalagi selanjutnya Seven of Material. Seven of Material itu sama seperti kalau kamu ingin menerima sesuatu, kamu harus investasi dulu di situ ya, gitu. Jadi di sini kamu berinvestasi, gitu. Jadi kamu menginvestasikan bisa waktu, bisa pikiran, bisa perasaan. Kamu menginvestasikan seluruh hidup kamu atau sebagian dari hidup kamu kepada si Emperor ini, atau memang kamu take a lead gitu. Kamu yang ambil alih menjadi seorang leader yang menentukan arah hidup kamu mau kemana gitu, mau investasi di mana, mau memberikan waktu kamu untuk apa. Nah, seperti itu ya, gitu. Kalau di sini ada Muse of Inspiration, artinya juga berbentuk sosok seseorang gitu. Tapi di sini dia lebih ke kayak seseorang yang punya bisnis, yang punya passion, atau yang punya kelebihan dalam urusan supranatural gitulah ya kan. Tapi belum tentu orang ini juga mempergunakan kelebihannya untuk sesuatu yang menjurus ke sana. Mirip-mirip sama empat lah gitu. Tapi bukan empat ya gitu. Nah, orang ini mungkin punya hubungan sama kamu, atau memang kamu adalah seorang pengusaha ya. Bisa. Karena ini kadang-kadang kalau tarot itu kan dia general reading, jadi banyak energi yang keserap di dalamnya gitu. Jadi bukan 1-2 orang, tapi banyak orang. Tapi yang mereka tarik, yang ditarik oleh si tarot tadi ini adalah energi yang terbesar. Energi yang terbesar di alam ini yang ditarik gitu. Jadi kalau yang aku lihat sekarang, ada seseorang yang amat concern sekali gitu, ingin mengetahui lebih dalam tentang kehidupan kamu, tentang apa sih yang kamu pikirkan, apa sih keseharian kamu, apa sih yang menjadi suatu kepercayaan dalam hidup kamu itu apa gitu. Jadi orang ini sedang memperhatikan kamu lah ya, intinya gitu. Lebih ke stalking bisa mungkin gitu. Lebih ke stalking, atau mungkin bisa tanya-tanya, atau orang ini sedang banyak memperhatikan kamu gitu lately gitu. Mungkin kayaknya udah cukup lama ya. Kalau ada Knight of Material di sini ya, itu artinya earth sign. Jadi dia tuh cukup lama memperhatikan kamu gitu. Tapi
Tapi kalau untuk melakukan pergerakan sih belum ya gitu. Tapi dia kayak mengamati, gimana sih orang mengamati ya, memperhatikan banget gitu. Dia menghabiskan waktunya untuk memperhatikan kamu gitu. Fungsinya untuk apa nanti kita cari tahu gitu. Tapi yang jelas saat ini dia amat sangat memperhatikan. Sementara kamu concernnya dengan kestabilan dan keseimbangan, sementara orang ini amat concern ke kamu gitu. Jadi kedua-duanya punya concern yang berbeda tapi amat sangat punya ketertarikan gitu dengan sesuatu hal yang kayak yang jelimet gitu, tapi kayak apa sih gitu. Nah kayak gitu ya. Mungkin mereka lagi punya banyak waktu. Kita klarifikasi ya di Emperor ini sama Seven of Material itu apa. Oh, Ten of Pentacle. Oke. Kayak gini ya. Kalau menurut aku Ten of Pentacle itu sepertinya keluarga sih ya gitu. Jadi mungkin kalau buat kamu yang nonton adalah seorang kepala rumah tangga atau yang mensupport keluarga di rumah, mungkin kalian waktunya mungkin apa sih hasilnya yang telah gue invest di hidup gue selama ini mencari nafkah, atau gue sangat concern dengan keluarga gue, apa yang gue dapat dari, apa timbal balik yang gue dapat dari pemberian gue selama ini. Apakah kok kamu nggak merasa diperhatikan, tetap kamu merasa kesepian gitu di sini gitu. Jadi si Emperor ini telah investasi banyak di satu lingkup, tapi dia merasa tetap kesepian gitu, dan dia mencari-cari nih, apa sih hasil yang gue dapat dari investasi yang udah gue berikan saat ini gitu. Nine of Emotion sama Muse of Inspiration apa nih Tarot? Ya, kalau di sini Queen of Material ini adalah seorang sosok yang nurturing, yang merawat. Sometimes gini ya, walaupun aku nggak bicara atau tidak membuka kartu secara reversal gitu, tapi aku bisa tahu kapan energi itu datangnya negatif, kapan energi itu datangnya positif gitu. Jadi saat ini si Queen of Pentacle ini adalah energi yang baik ya. Jadi kayak kamu tuh seorang pengusaha mungkin ya yang nonton ini, atau yang sedang kamu pikirkan, atau mungkin teman kamu, siapalah ini. Tapi ada sosok seorang yang sangat mandiri, yang sangat independen, seorang pengusaha, disukai banyak lawan jenis, tapi amat cuek ya. Cuek, bukan cuek apa ya, mungkin si Queen of Pentacle tadi punya standarisasi ya gitu, karena apa yang telah dia capai, apa yang telah dia lalui gitu. Dia nggak mau sia-siain segala waktunya, seluruh waktunya untuk sesuatu yang nggak berguna gitu. Jadi dia amat sangat picky gitu ya. Picky itu apa ya, milih-milih gitu, milih-milih gitu ya, apapun itu, misalnya pasangan, misalnya sesuatu yang ingin dia beli, itu milih-milih gitu. Page of Roses sama Four of Inspiration itu apa ya, klarifikasinya Tarot. The Sun. Saat ini yang aku lihat kamu sedang berbahagia, nggak merasa di dalam suatu lingkup yang crowded gitu, enggak gitu. Jadi seberapa besar kenyamanan dan ketentraman kamu itu, seseorang di luar sana atau lebih dari satu orang sedang memperhatikan kamu. Kenapa kamu bisa segitu quietnya, sebegitu nyamannya dalam hidup kamu gitu.
Apa resepnya? Mungkin itu ya, itu yang pengen orang ini ketahui tentang diri kamu. Apa sih resepnya, Cin? Apa sih cuman nggak enak ya nanya langsung gitu. Harusnya kan kalau teman atau sahabat atau siapalah gitu kan tinggal tanya ya gitu. Apa sih gitu kiat-kiat hidup kamu yang membuat kamu merasa nyaman dalam hidup kamu. Walaupun aku perhatiin kamu tuh nggak sesukses yang aku pikirkan, tapi kok kamu bisa nyaman aja dalam hidup kamu, tenang dan nggak terlalu ngoyo untuk mencari uang di luar sana yang berlebihan gitu. Sampai yang ada kan yang orang jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu demi untuk mencari uang gitu. So dia lihat kamu tuh so quiet gitu, quiet banget. Jadi mungkin ada yang ingin mereka pelajari mungkin dari diri kamu. Makanya sangat memperhatikan kamu banget soalnya di sini ya. Knight of Material sama Justice di sini apa? Ya, kalau yang aku lihat di sini, energi Knight of Material itu adalah kayak suatu yang bisa kamu hasilkan. Tapi di sini yang aku lihat hasil yang kamu dapatkan itu belum maksimal sesuai yang kamu inginkan sebenarnya di dalam hati kamu aja sih sebenarnya. Tapi sih kamu aku lihat tenang aja sih gitu, bahagia aja gitu. Makanya aku bilang di Queen of Pentacle ini banyak yang udah kamu lalui, banyak goals yang udah kamu dapatkan, tapi kamu nggak greedy gitu. Greedy itu tuh nggak rakus gitu, nggak rakus sama duniawi gitu. Yang aku lihat begitu. Jadi orang ini punya ketertarikan melihat kamu pintar, cerdas, nurturing. Nurturing itu merawat. Kalau kamu punya anak tuh merawat anak dengan baik dan mencari uang dengan tenang kayak gitu. Enggak banyak pusingnya gitu. Jadi di sini kayak kamu tuh energinya tenang gitu. Setiap kali orang ini memperhatikan kamu tuh kayak dia ikut terinspirasi menjadi orang yang lebih tenang gitu. Karena di Emperor itu semua orang mengetahui energi Emperor itu ini ya kayak sumbu pendek gitu, gampang marah gitu. Jadi seseorang di sini punya anger issue gitu. Jadi dia pengen belajar, pengen nyembuhin dirinya. Bagaimana ya gue menjalani ketenangan hidup tuh kayak mana sih gitu. Kok orang ini bisa menjalaninya ya setelah apa yang dia lalui, setelah orang-orang menyakitinya. Kenapa orang ini begitu tenang ya gitu. Jadi hal itu yang membuat orang ini punya ketertarikan untuk stalk atau ingin mempelajari kamu lebih dalam lagi gitu ya. Jadi poinnya di sini energinya Leo buat kamu. Ada orang di luar sana sedang memperhatikan kamu. Kamu nggak begitu ngeh, tapi orang ini amat sangat concern memperhatikan kamu. Either dia WhatsApp kamu dia sadap atau sosial media kamu disadap. Tapi orang ini punya kemampuan untuk melakukan hal itu ya gitu. Atau mungkin wifi kamu yang dia sadap. Tapi aku tuh nggak ingin membuat kamu was-was ya gitu. Kayak ini cuman beberapa gitu. Jadi nggak keseluruhannya, namanya juga general reading. Jadi dari awal sampai akhirnya itu belum tentu itu cerita kamu semua. Ada step-stepnya, misalnya di durasi sekian itu ceritanya kamu loh, ini ceritanya si B. Dan ada juga yang dari awal sampai akhir itu ceritanya kamu gitu. Jadi yang nonton harap lebih bijaksana lagi karena kita sama-sama sudah dewasa, jadi mengerti gitu mana yang memang pas, memang bener ya, memang kamu itu kamu alami atau akan kamu alami nantinya, atau memang ini bukan cerita kamu. Jadi apa yang bisa kamu petik di sini ya ambil positifnya aja gitu. Oke. Bawahnya aku lihat di Hierophant ya, kebetulan Hierophant itu
tentang pembelajaran hidup ya. Apa yang bisa kamu pelajari di dalam hidup gitu. Jadi orang ini sedang mempelajari, yang aku bilang tadi, sedang observasi. Apakah kamu, seperti apa hidup kamu, apa penghasilan kamu, dari mana, kenapa kamu bisa begitu tenang, berapa besar yang kamu hasilkan dari pekerjaan kamu, kayak gitu. Coba kita lihat dari Oracle, apa yang mau disampaikan oleh alam semesta untuk kamu. Turn knowledge into wisdom. Jadi rubahlah pengetahuan yang kamu baca, yang kamu alami, yang kamu pelajari menjadi kebijaksanaan dan membuat keputusan yang baik di dalam hidup kamu gitu. Jadi apapun itu, apapun skill, apapun kemampuan, apapun knowledge yang kamu terima, yang kamu peroleh, yang kamu punya gitu. Jadikan itu menjadi suatu yang membuat orang hidupnya lebih baik. Bantu orang gitu. Kamu gak perlu membantu seluruh umat manusia yang ada di dunia, even satu. Setelah kamu membantu satu orang, kamu rasain kebahagiaan kamu akan bahagia setengah mati gitu. Bukan sombong ya, bahagia gitu. Ketika kamu bisa membantu satu orang, kamu akan bahagia. Bagaimana dengan 2 orang, 3 orang, dan selanjutnya gitu. Kamu akan edik untuk membantu orang gitu. Membantu orang itu nggak cuma sekedar memberi uang ya, gitu. Tapi memberi jalan keluar itu lebih dari uang ya, gitu. Kalau menurut aku. Jadi kalau sedekah itu nggak mesti berbentuk uang. Support, mendengarkan aja keluhan orang, itu salah satu yang bisa membantu. Belum tentu seseorang di luar sana ingin didengarkan, belum tentu dia minta saran, dia hanya ingin didengarkan, seperti itu. The miracle are endless. Miracle, kalau aku bilang segala apapun keajaiban atau sesuatu yang apa ya, itu emang gak ada habisnya dalam hidup. Ketika kamu yakin akan sesuatu miracle, keajaiban itu akan datang satu demi satu ke dalam hidup kamu gitu. Ketika kamu yakin. Tapi kalau kamu gak yakin, ya gak akan terjadi gitu. Kalau kamu bilang, aku yakin akan ada keajaiban di dunia ini, entah dari mana jalannya, pasti kamu dibantu tepat waktu. Trust the great mystery. Sekali lagi ya, aku bilang, percaya sama sesuatu misteri yang besar gitu. Walaupun kamu kalah berapa kali dalam hidup, mungkin yang kesekian kalinya akan ada keajaiban. Let it shine. Biarkan kamu bersinar. Jangan bersedih, jangan mikirin orang lain. Pikirin aja diri kamu. Gak usah perlu stalking orang. Gak usah cari. Indonesia itu orang terkepo nomor 3 di dunia ya katanya. Jadi aku di sini berharap yang nonton bukanlah orang yang kepo dalam hidup orang lain gitu. Use your mind wisely. Pergunakan pikiran kamu dengan bijak gitu. Jadi apapun yang kemampuan kamu tuh ya bijaksanalah dalam hidup ya gitu. Jangan sakiti orang lain. Pernah dengar kata empati ya, bukan empat ya, empati. Empati itu ketika seseorang menempatkan dirinya di posisi orang tersebut, itu namanya empati. Ketika kamu banyak berempati kepada orang lain.
heart chakra kamu banyak, heart chakra kamu tuh terbuka lebih besar, maksud aku gitu, ya. Apalagi nih, think on your feet. Jadi jangan terlalu banyak mendengar apa kata orang, pikirkan aja yang apa menurut kamu baik gitu. Kalau menurut kamu baik, itulah yang terbaik gitu. Kamu pernah dengar juga kan, hati itu adalah khalifah di muka bumi ini gitu. Jadi kayak representatif dari seseorang itu ya hati gitu. Jadi manusia itu si khalifahnya tadi adalah hatinya. Jadi kalau kamu pergunakan hati kamu, heart chakra kamu terbuka, kamu amat sangat sensitif gitu dengan sesuatu hal. Kamu nggak akan melihat dari sisi luarnya. Kamu akan lebih lihat dari hal-hal kecil yang yang sebelumnya kamu abaikan, mungkin kamu lebih concern sama yang lebih kecil gitu ya. Now is lucky time, waktu kamu untuk beruntung. Jadi ini waktu keberuntungan kamu ya. Kalau kamu memang bisa memetik ini menjadi suatu pelajaran yang baik, ini waktu kamu, keberuntungan kamu, jadi jangan disia-siakan gitu ya. Aku harap ini bisa membantu kamu. Jangan lupa subscribe, share, terus komen, apalagi yang perlu aku buka gitu, apa gitu. Jadi kalau kamu mau personal reading lebih detail lagi, kamu boleh hubungi aku di Instagram aja ya gitu. Nanti kamu boleh tanya-tanya gitu. Oke? Thank you so much, I love you all.